Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan menjelaskan obesitas. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu nama anggota-anggota kami. Saya Devina Claudia Prasetyo dengan NIM 246131168 dan rekan-rekan saya yang terdapat di sini dengan nama Sarun Aryadi Sukaria dengan NIM 246131169, Lutfi Inka Prawira Sasra dengan NIM 246131170, Novian Faizal Riz Fadil dengan NIM 246131171, dan rekan saya Akmal Nazir dengan NIM 246131172. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian apa itu obesitas. Obesitas adalah kondisi ketika lemak di tubuh kita karena terlalu banyak. Lemak ini menumpuk karena terlalu sering makan tinggi kalori, seperti makan manis, berlemak, dan kita yang jarang berolahraga. Menurut studi WHO, orang yang disebut obesitas kalau berat badannya yang sudah dihitung dari rumus yang disebut dengan BMI, Body Mass Index, lebih dari 30 kg per meter persegi pada orang dewasa atau lebih. Obesitas itu bukan cuma soal penampilan, tapi bisa memicu banyak penyakit serius. Misalnya, diabetes, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan masalah sendi. Jadi, penting untuk menjaga pola makan, aktivitas bergerak, dan rutin cek kesehatan agar terhindar dari obesitas. Dan selanjutnya, kita akan menjelaskan apa sih penyebab-penyebab obesitas. Penyebab obesitas itu ada terjadi dari beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas terdiri dari faktor lingkungan, yang dimana aktivitas fisik yang kurang dan pilihan makanan yang beragam. Namun kebanyakan makanan cepat saji, lalu faktor genetik, yaitu pada usia, jenis kelamin, parental, mutasi gen. Nah, faktor yang paling berpengaruh adalah pola makan, atau singkatnya kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar, atau yang disebut dengan dibakar. Makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat namun rendah serat juga sangat berpengaruh dalam penyebab obesitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Nazir. Berikut adalah cara mencegah obesitas. Berdasarkan jurnal dari Jurnal Ilmiah Kesehatan Madani atau JIKI, pencegahan obesitas pada remaja dilakukan dengan perilaku hidup fisik, hidup sehat, yaitu menjaga pola makan seimbang dan meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. Dukungan dari keluarga dan sekolah sangat penting dalam membentuk kebiasaan ini. Beberapa metode intervensi yang aktif meliputi edukasi kesehatan melalui pesan teks, buklet, video, audiovisual, pemantauan berat badan dengan aplikasi diet, bersepeda ke sekolah, pemanfaatan halaman sekolah untuk aktivitas fisik, dan extra gaming atau permainan yang menggabungkan olahraga dan teknologi. Selain itu, domain dari WHO dan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya konsumsi makanan bergizi dengan porsi teratur, membatasi gula, minyak jenuh, serta minuman bersoda, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Edukasi gizi dan pembentukan kader kesehatan di sekolah juga menjadi strategi pencegahan yang efektif. Berikut adalah hal yang kita bahas, yaitu kasus obesitas. Seorang wanita berusia 40 tahun dengan tinggi 5 kaki 1 inci atau 150 cm dan berat 188 pon atau 85 kg datang untuk konsultasi ke dokter, mengeluh sering pusing dan mati rasa di kakinya. Lalu khawatir dengan berat badannya, pinggangnya berukuran 41 inci atau 104 cm dan pinggulnya berukuran 39 inci atau 99 cm. Anak tunggalnya yang berusia 15 tahun, saudara perempuannya yang kedua, dan kedua orang tuanya kelebihan berat badan. Pasien ingat bahwa dia telah mengalami obesitas sepanjang masa kanak-kanak dan remajanya. Selama 6 tahun terakhir, dia telah menjalani 7 diet berbeda selama 2 minggu hingga bulan. Kehilangan hingga 25 pon atau setara dengan 2-11 kg. Setelah menghentikan setiap diet, berat badannya kembali menjadi 185 pon atau 84 kg hingga 190 pon atau 86 kg. Selama pemeriksaan fisik rutin, pasien diketahui menderita hipertensi atau tekanan darah 200 sampai 122
Tetapi tidak ada kelainan yang terdeteksi pada pemeriksaan dada, SSP, dan abdomen. Pasien diminta untuk kembali ke klinik seminggu kemudian dalam keadaan puasa dan selama waktu tersebut sampel darah diambil. Kimia darah menunjukkan hiperglikemia saat puasa, hiperinsulinemia, dislipidemia, dan intoleransi glukosa. Informasi yang diketahui berdasarkan kasus usia 40 tahun, tinggi badan 5 kaki 1 inci atau 155 cm, berat badan 188 pon atau 85,3 kg, linggang 41 inci, lingkar pinggul 39 inci. Keluhan utama sering pusing, kaki mati rasa. Riwayat keluarga, kakak dan orang tua kelebihan berat badan. Riwayat pribadi, obesitas sejak masa kanak-kanak dan remaja. Upaya penurunan berat dalam 6 tahun terakhir mencoba 7 jenis diet berbeda, masing-masing 2-3 bulan. Penurunan berat badan 5-25 pon per diet. Penambahan berat badan kembali selalu ke 185-190 pon setelah diet dihentikan. Hasil biokimia darah dalam keadaan puasa. Fasting hyperkemia, gula darah puasa tinggi. Hyperinsulinemia, kadar insulin tinggi. Dislipidemia, gangguan kadar lemak, misal kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, HDL rendah. Glucose intolerance, intoleransi glukosa. Baik, saya akan menjelaskan terkait perhitungan BMI dari pasien kasus D tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita telah mendapatkan informasi bahwa tinggi badan pasien adalah sebesar 155 cm dan berat badannya adalah 85,3 kg. Nah, untuk menghitung BMI itu, rumusnya adalah berat dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan hasil sebesar ini. Jadi BMI dari pasien kasus D ini adalah sebesar 35,5 kg meter kuadrat. Nah, berdasarkan klasifikasi obesitas menurut WHO, pasien tersebut masuk ke dalam kategori obesitas tahap 2, yang mana dia di atas 30 kg per meter kuadrat. Kondisi ini termasuk berbahaya. Lalu, apakah si pasien ini memenuhi kriteria sindrom metabolik? Nah, perlu kita ketahui bahwa sindrom metabolik ini adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Sindrom ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, serangan jantung, diabetes tipe 2, dan juga stroke. Seseorang dikatakan menderita sindrom metabolik ini jika setidaknya dia mengalami 3 dari 5 kondisi, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadar HDL rendah atau dislipidemia, kadar trigliserida tinggi, kadar gula darah tinggi, atau prediabetes, dan juga obesitas dengan penumpukan lemak di perut. Jika kita melihat informasi sebelumnya, pasien ini telah memenuhi setidaknya 3 dari kategori sindrom metabolik tersebut. Bisa dilihat di sini hasil biokimia darah dari si pasien. Dia mengalami gula darah yang tinggi, trigliserida tinggi, HDL rendah, dan kadar insulin tinggi. Dan ini adalah kriteria sindrom metabolik secara rincinya. Oke, sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan data yang telah kita bahas, pasien pada kasus D ini mengalami obesitas kategori 2, yang mana hal ini termasuk kategori berbahaya. Tidak hanya itu, kondisi pasien juga diperparah dengan ada sindrom metabolik. Ada beberapa langkah solusi yang bisa kita anjurkan kepada pasien untuk mengelola kondisi ini. Yang pertama, dari segi pola makan, pasien perlu mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, lemak jenuh, misalnya gorengan, fast food, dan fast food. Kedua, olahraga teratur sangat penting. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu dapat membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga,
pengendalian berat badan secara bertahap dengan target penurunan 5 hingga 10% dari berat awal. Sudah dapat memperbaiki manfaat kesehatan yang signifikan. Terakhir, jika diperlukan, dokter mungkin akan memberikan obat jika tekanan darah tinggi atau obat antihipertensi, gula darah tinggi, metformin, dan lain-lain, kolesterol tinggi, atau statin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.